Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Marcos Carlos Gultom, NPM 2432057. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perjuangan Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia, Harapan dan Tantangan. Pendahuluan, yang pertama saya akan membahas harapan untuk tampil di Piala Dunia. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia, yaitu ada potensi kecurangan, mentalitas dan konsistensi, persaingan yang ketat. Yang ketiga, saya akan membahas langkah ke depannya untuk Timnas Indonesia. Yang pertama ada pengembangan generasi, pemusatan, yang ketiga strategi, dan yang terakhir adalah simpulan. Yang pertama, harapan Piala Dunia. Harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Timnas Indonesia selalu tumbuh dari generasi ke generasi, mulai itu dari anak kecil, orang dewasa, hingga orang tua juga. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Timnas Indonesia membawa sinyal positif yang menunjukkan perkembangan sepak bola. Salah satu faktor yang membuat Timnas Indonesia mengalami peningkatan adalah pelatihan. Kehadiran pelatih dengan pengalaman internasional yang mampu memahami kebutuhan tim Indonesia dan membangun strategi yang sesuai untuk Indonesia sangat penting. Salah satunya kehadiran Sintayong dari Korea Selatan. Hal ini membawa harapan buat Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Yang kedua adalah kualitas pemain. Salah satu faktor yang membuat Timnas Indonesia mengalami peningkatan adalah kehadiran pemain naturalisasi dan juga pemain lokal yang memiliki bakat yang luar biasa. Dengan pemain naturalisasi dan pemain lokal yang memiliki bakat luar biasa, Timnas Indonesia memiliki harapan untuk tampil di Piala Dunia. Yang ketiga adalah organisasi dan manajemen. Kehadiran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI membawa perubahan yang baik kepada organisasi sepak bola. Hal ini juga mengalami perbaikan dari segi kualitas pemain, dari segi manajemen, dari perbaikan fasilitas. Hal ini membuat harapan bagi Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Ada juga tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Yang pertama, potensi kecurangan. Yang kedua, mentalitas dan konsistensi. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Kali ini saya akan membahas ketiganya. Salah satu faktor yang menjadi ancaman terbesar dalam perjalanan menuju Piala Dunia adalah potensi kecurangan dalam babak kualifikasi. Seperti contohnya pertandingan melawan Bahrain yang digelarkan pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia unggul 2-1 hingga waktu normal habis. Namun, kontroversi terjadi ketika wasit menambahkan waktu yang tadinya 96 tidak diberhentikan sampai 99. Hal ini merugikan Timnas Indonesia. Yang kedua adalah pelanggaran aturan yang dilakukan pemain yang disengaja di tim lawan dapat merugikan Timnas Indonesia. Yang ketiga, tekanan yang dihadapi pihak Timnas Indonesia dapat mempengaruhi kondisi mentalitas Timnas Indonesia. Hal ini dapat berpotensi membuat Timnas Indonesia gagal menuju kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah mentalitas dan konsistensi pemain. Mentalitas dan inkonsistensi menjadi tantangan yang besar untuk Timnas Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh performa Timnas Indonesia yang menunjukkan tidak konsisten dalam permainan. Untuk menghadapi tantangan ini, Timnas Indonesia harus memiliki yang pertama adalah motivasi. Motivasi membuat Timnas Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan. Yang kedua adalah disiplin. Timnas Indonesia harus terus mengasah kemampuan dan teknik dan strategi bermain untuk mencapai kualifikasi Piala Dunia. Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama tim yang baik merupakan kunci untuk keberhasilan Timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia.
Dengan begini, timnas Indonesia bisa menunjukkan performa yang baik untuk Piala Dunia. Yang terakhir, persaingan yang ketat. Rivalitas regional. Timnas Indonesia menghadapi persaingan yang sengit dengan timnas-timnas Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia menjadi saingan berat di level regional. Yang utama adalah tantangan global. Untuk menghadapi level dunia atau internasional yang semakin ketat, timnas Indonesia harus melawan tim-tim kuat di di grup C kualifikasi Piala Dunia, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Untuk menghadapi ini, tantangan di timnas Indonesia harus mengumpulkan minimal 15 poin dari sisa pertandingan sisa untuk menjaga peluang lolos untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia. Langkah-langkah ke depannya. Yang pertama adalah pengembangan. Kita harus membangun dan mengembangkan pemain-pemain muda yang berbakat untuk masa depan timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia memiliki banyak sekali pemain-pemain yang bakat yang bisa bersaing di kancah internasional. Dengan memaksimalkan pemain-pemain Indonesia, harapannya timnas Indonesia bisa berkembang untuk kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Yang kedua adalah pemusatan. Melaksanakan pemusatan latihan yang intensif untuk meningkatkan kualitas dan kebugaran pemain. Yang ketiga adalah strategi. Kita harus memperkaya strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi berbagai lawan di kancah internasional. Hal ini memberikan harapan kita ke depannya lagi untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia. Kesimpulan yang bisa kita ambil, transformasi yang dilakukan oleh Sintayong telah membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik dengan pemain yang lebih modern, regenerasi pemuda, serta peningkatan mentalitas dan kebugaran pemain. Namun, untuk mencapai level kompetitif yang lebih tinggi dan mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia, Indonesia masih harus bekerjasama untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu caranya adalah dengan mendukung penuh dari berbagai aspek. Dengan cara ini, timnas Indonesia dapat mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.